Kereta lokal berhenti terlalu lama di stasiun Bandung, seolah memberi waktu bagi Dara untuk menimbang ulang keputusannya. Ia berdiri dekat pintu, ransel hitam tergantung di bahu, matanya menatap pantulan wajah sendiri di kaca. Kota ini selalu memberinya perasaan campur aduk, antara ingin tinggal lebih lama dan keinginan kuat untuk pergi. Bandung tidak pernah terasa netral baginya. Dara bekerja di sebuah penerbit independen dekat Dago. Pekerjaannya sederhana, menyunting naskah, mengejar tenggat, menahan idealisme agar tetap realistis. Hidupnya berjalan rapi dari luar, tapi tidak di dalam. Ada terlalu banyak hal yang ia pendam, terutama soal dua nama yang sering muncul di kepalanya tanpa izin. Arman dan Bayu. Arman adalah orang yang paling dipahami keluarganya. Dosen muda, stabil, tutur katanya tenang. Ia selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Hubungan mereka berjalan lama, cukup untuk membuat semua orang yakin bahwa Dara hanya menunggu waktu. Bayu datang belakangan. Fotografer lepas, berpindah-pindah proyek, hidupnya tidak pernah benar-benar menetap. Ia tidak menjanjikan apapun, tapi kehadirannya selalu terasa jujur. Bayu mendengarkan tanpa berniat memperbaiki. Pertemuan Dara dan Bayu terjadi tanpa rencana, di sebuah diskusi buku kecil di Braga. Percakapan mereka mengalir anehnya mudah. Bayu bertanya hal-hal yang tidak pernah ditanyakan Arman, tentang ketakutan, tentang kelelahan, tentang mimpi yang tak berani disebut keras-keras. Dara tidak jatuh cinta saat itu. Ia hanya merasa dilihat. Arman mulai menyadari perubahan kecil. Cara Dara lebih sering tersenyum pada ponsel. Cara jawabannya menjadi singkat. Ia tidak marah. Arman bukan tipe yang meledak-ledak. Ia hanya mengajak bicara, berulang kali, dengan kesabaran yang perlahan berubah menjadi luka. "Kamu menjauh," kata Arman suatu ketika, duduk berhadapan di sebuah kafe yang terlalu terang. "Aku sedang mencari diriku sendiri," jawab Dara. Arman mengangguk, tapi matanya tidak setuju. "Aku ada di hidup kamu, Dara. Jangan jadikan aku penonton." Kalimat itu terus tinggal di kepala Dara. Ia tahu Arman benar. Ia juga tahu Bayu tidak salah. Bandung terasa makin sempit ketika Dara mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak berani memilih, tapi juga tidak sanggup melepaskan. Hubungannya dengan Arman berubah menjadi kewajiban yang dipertahankan dengan rasa bersalah. Kedekatannya dengan Bayu berkembang menjadi ruang aman yang ia kunjungi diam-diam. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pengkhianatan yang bisa ditunjuk. Tapi jarak di antara ketiganya semakin nyata. Keputusan datang tanpa aba-aba. Arman mendapat tawaran mengajar tetap di luar kota. Ia mengajak Dara bicara dengan nada yang tidak lagi ragu. "Aku ingin kita serius. Aku butuh jawaban sebelum aku pergi." Jawaban itu tidak pernah siap. Di hari yang sama, Bayu mengabarkan rencananya pindah ke Bali untuk proyek panjang. Tidak ada ajakan. Tidak ada permintaan. Hanya kabar. Dara duduk sendirian di apartemennya, dikelilingi koper yang belum tentu dipakai. Bandung di luar jendela tampak seperti biasa, padahal hidupnya sedang berubah arah. Ia menemui Arman lebih dulu. "Aku tidak bisa," kata Dara, suaranya nyaris tidak terdengar. Arman tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengangguk, seolah sudah lama tahu. "Aku harap suatu hari kamu tahu apa yang kamu cari." Setelah itu, Dara menemui Bayu. "Aku tidak akan menahan kamu," kata Bayu sambil tersenyum kecil. "Aku juga tidak ingin jadi pelarian." Dara ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi kata-kata terasa tidak adil. Mereka berpisah tanpa drama. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Arman pergi. Bayu menghilang dari rutinitas Dara. Bandung kembali menjadi kota dengan ritmenya sendiri. Dara tetap bekerja, tetap pulang, tetap hidup. Beberapa bulan kemudian, Dara menyadari sesuatu yang sederhana dan kejam. Ia tidak kehilangan karena memilih orang yang salah, tapi karena terlalu lama berharap semua bisa tetap ada. Pada suatu hari biasa, Dara berjalan sendirian menyusuri trotoar. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi langkahnya terasa lebih ringan. Ia akhirnya mengerti, tidak semua cinta harus dimenangkan.
Sebagian hanya datang untuk mengajarkan cara melepaskan. Dan Bandung, seperti biasa, menyimpan cerita itu tanpa banyak suara. Dara mulai jarang menatap ponselnya. Pesan dari Arman dan Bayu tetap masuk, tapi ia tidak membalas. Bukan karena ia marah, tapi karena ia takut kata-kata yang keluar akan melukai, atau malah mengikatnya kembali. Ia menatap layar kosong, lalu menutupnya. Ruangan apartemennya terasa terlalu hening, seolah setiap dinding menunggu ia membuat keputusan. Ia bekerja lebih lama di kantor, menyunting naskah demi mengalihkan pikiran. Tapi setiap kata yang ia baca terasa hambar. Ia memikirkan Arman, yang selalu menawarkan kepastian. Ia memikirkan Bayu, yang memberi ruang tapi membuat hati Dara terusik. Kedua orang itu membentuk dua dunia yang bertolak belakang, dan Dara berada di tengah, tidak pernah benar-benar memilih. Suatu pagi, ia menerima undangan dari kampus lama Arman. Ada acara perpisahan dan pemberian penghargaan atas prestasi Arman sebelum pindah. Dara menatap undangan itu berulang kali. Datang atau tidak? Jika datang, ia harus menghadapi Arman secara langsung, dan Bayu mungkin tahu lewat teman yang sama. Tidak datang berarti kehilangan kesempatan terakhir untuk melihat Arman dengan tatapan yang jujur. Dara akhirnya pergi. Ia duduk di barisan belakang. Arman berdiri di depan, berbicara dengan lantang tapi hangat tentang masa depan. Ia tersenyum saat mata mereka bertemu sekilas. Dara membalas dengan senyum tipis, lalu menunduk. Senyum itu bukan pengakuan cinta. Itu pengakuan bahwa ia akan pergi tanpa membawa siapapun. Setelah acara, Dara berjalan menyusuri Jalan Braga. Bayu tiba-tiba muncul dari arah toko buku tua. Ia membawa kamera yang sering Dara lihat menempel di pundaknya, tapi Bayu tidak memotret. Ia hanya tersenyum, seperti menahan kata-kata yang ingin diucapkan. "Kamu terlihat sama," kata Bayu. "Tetap sibuk, tetap jauh." Dara tertawa pelan. "Sibuk dengan apa?" "Dengan kehilanganmu dan Arman sekaligus?" Bayu menunduk, tersenyum pahit. "Mungkin kita hanya belajar, bukan memiliki." Dara mengangguk. Kata-kata itu menusuk. Tidak ada air mata. Tidak ada ledakan emosi. Hanya kesadaran yang sakit. Semua orang yang dicintainya akan pergi atau tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Dan itu bukan salah siapapun. Itu hanya hidup. Hari-hari berikutnya, Dara kembali ke rutinitasnya. Bandung tetap hidup, berisik dan ramah pada orang yang mau bergerak. Ia belajar menikmati langkahnya sendiri. Tidak ada cinta yang menang. Tidak ada yang kalah. Hanya pelajaran tentang melepaskan dan tetap berjalan. Suatu pagi, ia membuka jendela apartemen. Angin dari jalanan Braga membawa aroma kopi dan kue tradisional yang baru dipanggang. Dara tersenyum sendiri. Kota ini tidak peduli dengan luka atau pilihan. Kota ini tetap bergerak. Dan ia memutuskan untuk ikut bergerak juga. Tanpa mengikat hati siapapun, tapi tetap membuka ruang untuk hidupnya sendiri. Dara akhirnya mengerti, bukan semua cinta harus dimenangkan. Kadang cinta datang untuk mengajar kita bertahan saat kehilangan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Dara mulai sering berjalan sendirian di Braga. Jalanan kota itu padat dengan orang-orang yang pergi bekerja, mahasiswa yang bercanda, pedagang yang menata dagangan. Semua tampak biasa, tapi bagi Dara setiap langkah terasa berat, karena ia terus membandingkan hidupnya dengan Arman dan Bayu. Arman punya rencana, Bayu punya kebebasan, dan Dara hanya punya ketidakpastian yang semakin menekan. Di kantornya, Dara berusaha tenggelam dalam naskah yang disuntingnya. Namun setiap kata yang ia baca terasa kosong. Ia menutup laptop, menatap jendela, melihat Bandung yang terus bergerak. Angin dari arah jalan besar membawa aroma kopi dan kue dari toko-toko tua, tetapi itu tidak lagi menghiburnya seperti dulu. Ia rindu sesuatu yang tidak bisa ia sebut, sesuatu yang tidak mungkin ia miliki lagi. Bayu muncul di kantornya suatu pagi. Tanpa pemberitahuan. Kamera tergantung di lehernya, tapi ia tidak memotret. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tersenyum sedikit. "Kamu kelihatan sama," kata Bayu. "Sibuk tapi, jauh." Dara menatapnya. "Jauh, bukan karena aku ingin. Tapi karena semua orang yang aku pedulikan sekarang tampak lebih mudah untuk pergi daripada bertahan."
Bayu duduk di kursi dekat jendela. Kamu tahu, aku ingin menawarkan sesuatu, tapi aku takut salah. Aku tidak ingin jadi bagian dari penyesalanmu. Dara menunduk. Aku sudah cukup menyesal sendiri. Bayu menghela napas, matanya menatap Dara lama. Aku tidak bisa menawarkan kepastian. Aku tidak punya itu. Tapi aku bisa menjadi yang mendengarkan, setidaknya selama aku bisa. Dara tersenyum tipis, pahit. Mendengarkan tidak selalu cukup. Hari berikutnya, Arman menelepon. Suaranya tenang, tapi ada ketegangan yang samar. Kamu datang untuk kopi? Dara setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Dago. Arman tetap dengan rapi, kemeja putih, rambut tertata. Dara menyadari bahwa kestabilan Arman selalu terlihat sempurna, seolah tidak ada keraguan dalam hidupnya. Kamu tahu, kata Arman sambil menatap Dara, aku sudah memutuskan pindah. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa memastikan kita benar-benar jelas. Dara menelan ludah. Aku tahu. Apakah kamu pernah berpikir, jika aku pergi, apakah kamu akan menyesal? Arman menatap dalam. Dara terdiam. Pertanyaan itu seperti cermin, ia tahu jawaban itu bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang dirinya sendiri. Aku akan menyesal. Tapi bukan karena kamu pergi. Aku menyesal karena aku tidak bisa memilih. Arman mengangguk. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menunggu kepastian yang kamu sendiri tidak punya. Mereka duduk dalam diam beberapa menit. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya kesadaran bahwa beberapa hubungan datang untuk mengajar, bukan untuk dimiliki. Setelah Arman pergi, Dara kembali ke apartemen. Bayu sudah menunggu di sana, tidak mengucapkan apa-apa, hanya tersenyum ketika melihat Dara masuk. Mereka duduk di sofa yang sama di mana mereka pernah menertawakan hal-hal sepele. Kali ini tawa tidak datang. Hanya keheningan, tetapi keheningan itu terasa aman. Untuk pertama kalinya Dara merasa boleh menjadi dirinya sendiri tanpa menahan. Dara, kata Bayu akhirnya, aku akan pergi ke Bali bulan depan. Proyek yang tidak bisa ditolak. Aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesal pernah dekat denganmu. Dara menatapnya. Aku juga tidak menyesal, Bayu. Tapi, aku tidak bisa menahanmu. Sama seperti aku tidak bisa menahan Arman. Bayu mengangguk pelan, lalu bangkit. Kamu akan baik-baik saja. Dara duduk termenung, menatap Bayu pergi. Ruangan menjadi hening, tapi ada rasa aneh, kesedihan bercampur lega. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Kehilangan dua orang sekaligus bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ia harus belajar hidup dengan pilihannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Dara menemukan ritme baru. Ia bekerja lebih fokus, memulai proyek baru di penerbit, bahkan mulai menulis catatan pribadinya. Bandung tetap bising, tetap penuh orang yang bergerak, tapi Dara tidak lagi terseret. Ia belajar berjalan sendiri, tanpa harus menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Suatu hari, ia berjalan di Braga lagi, melewati toko buku lama tempat ia pertama kali bertemu Bayu. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Kota ini tetap sama, ramai, berisik, penuh kesempatan dan kehilangan, tapi Dara telah berubah. Ia sadar bahwa cinta tidak selalu soal menang atau kalah. Terkadang cinta hanya mengajarkan kita keberanian, untuk melepaskan, untuk berdiri, dan untuk hidup dengan keputusan sendiri. Dara berhenti di depan jendela toko buku, menatap orang-orang yang lewat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Ia masih memikirkan Arman dan Bayu, tapi rasa sakit itu kini telah menjadi bagian dari pelajaran hidupnya. Ia berjalan lagi, langkahnya mantap, kota yang sama namun hati yang berbeda menyambutnya.